Dalam suatu ekosistem, terdapat hubungan antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, serta dengan lingkungannya yang saling ketergantungan. Hubungan timbal balik antar spesies makhluk hidup dalam suatu habitat tertentu disebut dengan simbiosis. Ada 3 jenis simbiosis, yakni simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antar dua organisme yang mana satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak yang lainnya dirugikan. Untuk mengetahui contoh-contoh dari simbiosis parasitisme, kita akan melaksanakan praktikumnya. Yang pertama, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah lembar pengamatan, yang kedua alat tulis, dan yang ketiga adalah lingkungan sekitar kita. Dari hasil pengamatan, yang pertama yang saya temukan adalah hubungan antara siput dengan pohon nangka. Dalam hal ini, siput memperoleh keuntungan berupa makanan, yaitu daun-daun pohon nangka untuk tetap menjaga kelangsungan hidupnya. Sedangkan pohon nangka mendapatkan kerugian di mana daunnya menjadi rusak dan menghambat proses fotosintesis sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan pohon nangka. Yang kedua adalah hubungan antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk memperoleh keuntungan berupa makanan dengan cara menghisap darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena bagian tubuh yang dihisap oleh nyamuk menjadi gatal, bentol-bentol, kemerahan, dan berpotensi terjangkit suatu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Selanjutnya adalah hubungan antara ulat dengan tanaman jeruk nipis. Ulat diuntungkan karena memperoleh makanan yaitu daun jeruk nipis sehingga kelangsungan hidupnya tetap terjaga. Namun tanaman jeruk nipis dirugikan karena daunnya menjadi rusak, bolong, menghambat proses fotosintesis, dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang keempat adalah hubungan antara kutu putih dengan tanaman puring. Kutu putih merupakan pihak yang mendapatkan keuntungan karena memperoleh zat-zat makanan dari tanaman puring supaya ia terus bertahan hidup. Namun, tanaman puring mendapatkan kerugian karena daun-daun pada tanamannya menjadi mengerut, menguning, busuk, dan layu. Semakin kutu putih berkembang biak dan jumlahnya semakin banyak, tanaman puring berpotensi mengalami kematian karena volume sari makanannya semakin banyak diambil. Yang kelima adalah hubungan antara benalu dengan pohon petai Cina. Benalu adalah parasit yang diuntungkan, di mana ia terus bertahan hidup karena menghisap air dan zat hara yang terdapat dalam pohon petai Cina. Sedangkan pohon petai Cina sebagai inang yang ditumpanginya mendapatkan kerugian karena air dan zat hara diambil oleh benalu. Jika terus dibiarkan, pohon petai Cina akan terhambat pertumbuhannya dan perkembangannya. Berikut adalah tabel hasil pengamatan simbiosis parasitisme yang saya temukan di lingkungan sekitar saya. Kesimpulan dari hasil pengamatan hari ini adalah ada 3 jenis simbiosis yang terjadi dalam hubungan antar organisme. Salah satunya adalah parasitisme. Simbiosis parasitisme terjadi pada hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang berbeda, yang mana satu pihak diuntungkan atau parasit, sedangkan pihak yang lain dirugikan atau inang. Hubungan tersebut membawa keuntungan bagi kelangsungan hidup parasit dengan memperoleh sari makanan dalam jumlah yang banyak, serta dalam kurun waktu tertentu. Keberadaan parasit dapat menyebabkan kematian bagi makhluk hidup yang ditumpanginya. Sekian dulu percobaan hari ini. Sekian dan terima kasih.